Hari yang cerah di Kepulauan Raja Ampat. Lokasi Itong berhasil melarikan diri. Ia berjumpa dengan beberapa teman barunya di balik karang yang kaya dan hiruk-pikuk ikan di lautan lepas. Ia memberanikan diri berkenalan. Halo. Halo. Nama gue Itong, hiu keren dari Jakarta. Saya Ismu dari LSM Konservasi. Saya Markus, perwakilan pemerintah di sini. Salam kenal Itong, nama saya Max. Saya pun nama Saka, saya asli Raja Ampat toh. Itong senang sekali karena akhirnya dia punya teman-teman baru di tempatnya melarikan diri. Tapi di tengah perkenalan mereka, hiu investor terlihat bingung saat ia melihat ada barcode atau price tag di badan Itong. Itong lalu menjelaskan bahwa dulu dia sempat tinggal di sebuah supermarket di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan untuk kabur sebelum sempat dibeli orang. Mendengar hal ini, keempat teman-teman baru Itong menjadi sangat terkejut. Belum sempat Itong menjawab, dengan paniknya langsung bersembunyi karena ketakutan begitu mendengar suara kapal mendekat. Keempat hiu yang lain makin bingung dan penasaran. Setelah ditenangkan, Itong pun menceritakan apa yang sebelumnya terjadi sebelum ia tiba di Raja Ampat. Ia kabur dari sebuah supermarket besar. Itong melompat ke dalam tas pengunjung supermarket yang ternyata mau pergi ke Raja Ampat. Dan walah, tibalah Itong di sana. Seperti yang kita tahu, shark finning atau pengambilan sirip hiu untuk dijual telah marak terjadi di dunia. Hal ini karena penjualan sup sirip hiu yang harganya luar biasa mahal. Banyak sekali teman-teman Itong yang pada akhirnya mati tenggelam karena tidak bisa berenang karena siripnya sudah dipotong oleh nelayan. Hal ini diperparah. Sekarang kuliner daging hiu sedang populer sekali di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, juga Makassar. Aduh, ditambah lagi hiu-hiu baik yang beku maupun dalam keadaan hidup mulai dijual di beberapa supermarket. Dan Itong nyaris menjadi salah satunya. Padahal jeda waktu hiu untuk bisa bereproduksi itu cukup panjang loh, antara 8 sampai dengan 12 tahun. Nah, penjualan bayi-bayi hiu di supermarket dan restoran-restoran semakin memperkecil kemungkinan hiu untuk bisa berkembang biak. Kenyataannya, keuntungan shark finning cuma bisa dinikmati oleh segelintir orang, bandingkan dengan kerugian yang diderita oleh laut dan masyarakat lain. Sebagai predator utama dalam rantai makanan, dengan jumlah yang semakin berkurang, jumlah spesies-spesies lain di bawah hiu bisa menjadi tidak seimbang. Kebayang dong, kita akan kesusahan untuk mencari menu seafood favorit kita, seperti udang, kerang, kepiting, dan ikan-ikan enak lainnya. Belum lagi kandungan merkuri yang 40 kali di atas batas aman pada daging hiu. Hal ini semakin diperburuk dengan menurunnya populasi hiu hingga lebih dari 90% dalam 30 tahun terakhir. Apakah kita rela kehilangan semua kekayaan laut kita hanya karena tren? Yakin masih mau diterusin konsumsi hiunya? Mendengar penjelasan Itong, hiu bupati pun tersenyum. Beliau mengatakan bahwa di Raja Ampat dia tidak usah takut ditangkap, karena sekarang sudah ada peraturan yang mengatur pelarangan penangkapan hiu di Raja Ampat. Dan Raja Ampat adalah kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki peraturan untuk melarang penangkapan hiu yang telah ditandatangani pada akhir tahun 2012. Terus, itu gimana sih dengan peran Pak Max sebagai investor? Mendengar pertanyaan Itong,
hiu investor lalu menjelaskan bahwa ia memilih Raja Ampat sebagai investasi karena alamnya yang masih sangat alami dan belum tersentuh. Sebelum Max membangun resort di sini, ia sempat mengajak saintis untuk menghitung jumlah keanekaragaman hayati yang ada di bawah laut Raja Ampat. Yang paling keren, sejauh ini sudah ada 374 spesies ikan dalam 1 kali penyelaman. Wah! Selain itu, dengan adanya para investor di Raja Ampat, masyarakat memiliki mata pencaharian alternatif yang tidak terlalu tergantung pada eksplorasi laut. Semua itu ada hasilnya sekarang. Kita semua ikut senang. Kami sama-sama membantu menjaga kawasan laut di sini. Teman-teman dari LSM Konservasi biasa melakukan monitoring, mulai dari pengukuran hiu dan monitoring jumlah, termasuk juga monitoring spesies-spesies ikan dan terumbu karang di areal perlindungan. Pembuatan area pelarangan tangkap ikan atau spesies tertentu juga digalakkan untuk menjaga kestabilan populasi ikan di lautan. Keren! Lalu, kalau warga sendiri gimana sih? Iyo, kami tangkap karena ada orang pesan. Kita orang jaga hiu hidup penghasilan lebih besar toh? Penduduk di Raja Ampat menjadi semakin sadar pentingnya menjaga laut setelah berhenti menangkap hiu, di mana jumlah spesies lain menjadi semakin banyak sehingga tangkapan nelayan pun menjadi lebih beragam. Karena tidak ada ikan yang overpopulasi dan memangsa spesies lain secara berlebih, semuanya menjadi lebih seimbang. Wow, hebat! Berkat pengetahuan, kepedulian, dan kerjasama, semuanya jadi lebih baik dan terjaga. Tinggal konsumennya aja nih. Sudah siapkah kita menjadi konsumen yang lebih bijak?